wastanna bisunnati ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan diantaranya adalah semangat kita untuk terus menuntut ilmu agama dan belajar ilmu agama dalam rangka untuk menyempurnakan setiap aturan agama yang ada pada diri kita masing-masing. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi mereka yang niatnya baik. Kemudian beliau ditanya, "Wa ma sihhatun niyah?" Apa yang dimaksud dengan niat yang baik dalam belajar ilmu agama? Beliau rahimahullah mengatakan, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yang dimaksud niat yang baik dalam belajar ilmu agama adalah ingin menghilangkan ketidaktahuan pada diri kita sendiri dan ketidaktahuan yang ada pada diri orang lain. Sehingga termasuk di antara niat yang baik ketika orang belajar adalah karena dia ingin mengetahui sesuatu yang tidak dia tahu dalam agamanya, atau dia punya keinginan agar bisa menyampaikan kepada kawan-kawannya atau kepada komunitasnya, keluarganya, atau siapapun yang ada di sekitarnya terkait ilmu yang dia miliki. Sehingga orang yang dianggap niat yang baik ketika menuntut ilmu agama adalah pada waktu dia belajar, tujuannya untuk menambah pengetahuan dia tentang masalah agama dan mendakwahkannya kepada yang lain. Dan tentu saja itu diiringi dengan semangat untuk mengamalkannya. Karena ilmu akan menjadi sesuatu yang nafi', yang bermanfaat apabila ilmu itu dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Kemudian walhamdulillah, di kesempatan kali ini insyaallah menjadi pertemuan perdana kita untuk sebuah rubrik yang baru, yaitu pengantar fikih muamalah maliyah yang disiarkan secara langsung oleh Niaga TV, dan insyaallah akan kita selenggarakan setiap hari Rabu malam, dan kita laksanakan semacam ini. Semoga menjadi salah satu di antara amal saleh yang bisa kita jadikan sebagai simpanan pahalanya kelak di hari kiamat. Kita belajar bersama di waktu malam di jam 8 sampai kurang lebih jam 9. Saya akan memberikan sedikit muqaddimah tentang pengantar fikih muamalah maliyah, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan membuka sesi tanya jawab bagi para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Sesi tanya jawab bisa melalui line telepon, bisa juga melalui nomor WhatsApp yang sudah disediakan di layar. Dan sebagai pengantar tentang fikih, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang ahkam amaliyah, tentang hukum yang terkait masalah amal, yang dia disimpulkan berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Karena ilmu ini terkait masalah ahkam amaliyah, hukum terkait amal, maka ilmu fikih tidak membahas seputar masalah akidah, tidak membahas seputar masalah adab, tidak membahas seputar masalah bahasa atau tafsir atau yang lainnya. Sebagaimana yang kita pahami, ketika ilmu ini sudah menjadi salah satu di antara cabang ilmu tersendiri. Kemudian dalam kajian fikih, di sana ada 4 pokok bahasan yang dikupas oleh para ulama. Yang pertama adalah fikih thaharah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih usrah, dan yang keempat fiqhul qada wal jinayat. Fikih thaharah adalah fikih yang membahas tentang masalah bagaimana cara bersuci, atau fikih ibadah. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah adalah fikih yang membahas tentang masalah kegiatan ibadah seorang hamba, dan itu meliputi 5 pembahasan: thaharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Sebagian ulama memasukkan pembahasan yang keenam, yaitu fikih tentang masalah jihad. Kemudian berikutnya adalah fikih muamalah.
Fikih muamalah menduduki porsi nomor 2 karena bagian ini dilakukan oleh hampir seluruh manusia, baik yang sudah siap menikah maupun yang belum. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan Apa itu hukuman takzir? Hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan ijtihadnya, karena tidak ada dalil khusus yang menceritakan tentang masalah ini. Baik, sehingga dari 4 pokok pembahasan fikih, kita fokus di poin nomor 2, yaitu fikih muamalah. Dan insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas secara bertahap, sedikit demi sedikit. Semoga bisa menjadi kajian yang komprehensif, meliputi berbagai macam pembahasan yang ada di fikih muamalah, baik yang sifatnya muawadhat, yang sifatnya komersil, maupun yang sifatnya tabarruat. Insyaallah ta'ala semoga dimudahkan oleh Allah. Tayyib. Sekarang saya akan mengawali tentang fikih muamalah. Bagian yang pertama adalah masalah ahkam al-bai', hukum jual beli. Al-bai' atau jual beli berasal dari kata ba'a atau berasal dari kata ba'un yang artinya satu depa. Ketika kita membentangkan dua tangan kita ke kanan dan ke kiri, maka jarak antara ujung tangan kanan dengan ujung tangan kiri kita sebut sebagai jarak satu depa, dan itulah ba'un. Dan orang yang melakukan jual beli atau jual beli disebut bai'un karena orang yang melakukan jual beli, mereka menjulurkan kedua tangannya untuk menyerahkan sesuatu atau menerima sesuatu, sehingga disebut bai' dari asal kata ba'un yang artinya depa. Selanjutnya tentang jual beli, di sana ada pembagian yang disampaikan oleh para ulama atau tentang masalah istilah muamalah. Muamalah dari kata amala yu'amilu yang artinya saling berinteraksi. Sehingga ketika
ada orang mengatakan amala rajulu fulanan, si A amala fulan. Berarti itu artinya adalah si A saling berinteraksi dengan fulan. Terjadi interaksi antara kedua belah pihak, baik yang sifatnya saling menguntungkan atau menguntungkan salah satu pihak. Karena itu kata muamalah sebenarnya kata yang umum, mencakup semua interaksi yang dilakukan oleh manusia, baik interaksi yang ada kaitannya dengan masalah harta maupun yang tidak ada kaitannya dengan masalah harta. Sehingga pada asalnya istilah muamalah itu tidak hanya terkait masalah yang ada urusannya dengan harta. Namun karena itulah untuk membedakan antara muamalah satu dengan muamalah yang kedua, maka para ulama memberikan keterangan tambahan dengan kata mal yang artinya harta. Sehingga dikasih keterangan muamalah maliyah. Maka ada istilah fikih muamalah maliyah, fikih tentang masalah muamalah harta. Nah, sehingga dia lebih mengerucut untuk yang tidak ada kaitannya dengan harta, seperti pernikahan, kemudian interaksi dengan tetangga, bagaimana adab dalam berkeluarga, interaksi antara anak dan orang tua. Ini tidak diperhitungkan dalam kajian fikih muamalah maliyah karena fokus kepada masalah harta. Meskipun dalam perkembangannya istilah ini mengalami spesialisasi, ya. Kita terkadang dalam bahasa kita ada istilah yang dia sebenarnya umum, tapi dalam perjalanannya dia mengalami spesialisasi pengkhususan makna. Sehingga kalau orang sudah mengenal istilah muamalah, itu tidak lain adalah muamalah maliyah. Karena itu kita tidak jauh ketika ada orang yang mengatakan fikih muamalah. Nah, meskipun fikih muamalah itu secara bahasa mencakup umum, tapi umumnya orang memahami ini hanya terkait dengan masalah harta. Kemudian kita kembali ke fokus bahasan kita, yaitu saya awali yang pertama tentang masalah fikih jual beli. Fikih muamalah yang pertama adalah pembahasan tentang masalah fikih jual beli. Kenapa ini dibahas yang pertama? Karena inilah yang paling sering dilakukan oleh manusia, yaitu melakukan transaksi jual beli. Kenapa manusia melakukan transaksi jual beli? Kita bisa memahami jawabannya adalah karena tidak semua barang yang kita butuhkan kita miliki. Saat ini barangkali Anda yang sedang berada di rumah belum makan, sehingga Anda butuh makanan tapi Anda nggak punya, maka Anda perlu melakukan transaksi jual beli. Atau Anda butuh sesuatu dan Anda tidak sedang memilikinya, maka Anda melakukan atau Anda butuh transaksi jual beli agar Anda bisa memilikinya. Sehingga hampir semua kehidupan manusia itu membutuhkan transaksi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli sebagaimana yang Dia firmankan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan transaksi riba. Sehingga hukum asal jual beli adalah mubah. Kemudian ada satu penjelasan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Termasuk diantaranya adalah jual beli. Alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di permukaan bumi ini untuk melayani manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi. Sehingga Allah ciptakan langit dan bumi dan berikut isinya. Allah nyatakan lakum, ini milik kalian, yaitu manusia. Karena semua yang ada di alam ini milik manusia, maka pada asalnya manusia dipersilahkan untuk memanfaatkan semua yang ada di alam ini, kecuali bagian yang dilarang. Sehingga bagian yang dilarang itu sifatnya pengecualian yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Lalu beliau membuat kesimpulan seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sediakan alam ini untuk manusia, yang jadi masalah adalah tidak semua yang kita butuhkan kita miliki. Ada yang dimiliki oleh orang lain.
maka berarti kita butuh bertransaksi dengan yang bersangkutan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan akad dalam muamalah maliyah, baik dengan cara jual beli, atau dengan cara sewa, atau dengan cara pinjam, atau yang lainnya. Sehingga karena hukum asalnya semua ini boleh, berarti transaksinya juga boleh. Maka dari ayat ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, beliau menyimpulkan bahwasanya hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Karena itu kita diperbolehkan untuk melakukan transaksi apapun dengan orang lain, karena hukum asal transaksi ini adalah mubah. Kemudian tentang jual beli, para ulama membagi jual beli menjadi beberapa macam tergantung dari latar belakangnya, tergantung dari sudut pandangnya. Ada pembagian jual beli berdasarkan alat tukar yang digunakan. Maka di sana dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, atau dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jual beli uang dengan barang. Orang menyerahkan uang, kemudian dia dapat barang. Yang kedua, jual beli barang dengan barang. Barang diserahkan, kemudian mendapatkan barang yang lain, yang kita istilahkan dengan barter. Dalam kajian fikih muamalah disebut dengan bai' muqayyadah. Yang ketiga adalah uang dengan uang. Kita menyerahkan uang dan kita menerima uang. Yang ini disebut dengan saraf, tukar menukar uang dengan uang. Dari 3 jenis transaksi ini, model transaksi yang paling sulit dilakukan adalah transaksi saraf. Kenapa transaksi saraf paling sulit dilakukan? Karena Rasulullah SAW memberikan batasan yang ketat untuk transaksi saraf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bimithlin yadan biyadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, kalau dipertukarkan harus sama kuantitas dan harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Sehingga ada 2 syarat. Kalau kamu mau menukar duit dengan duit, syaratnya 2. Yang pertama dilakukan secara tunai, yang kedua dia harus sama kuantitasnya. Adanya persyaratan menunjukkan kalau dia lebih rumit dan repot. Ini tidak berlaku untuk komoditas yang lain. Tidak berlaku untuk HP, tidak berlaku untuk motor, tidak berlaku untuk buku. Sehingga kalau ada orang yang menukar HP dengan HP, tidak sama kuantitasnya, nggak masalah. Yang satu HP, yang satu 2 HP, nggak masalah. Tapi kalau ini untuk uang, nggak boleh. Ini untuk emas, tidak diperbolehkan. Sehingga harus ada kesamaan kuantitas di sana. Demikian pula harus dilakukan secara tunai. Kalau tidak tunai, yang satu ada sekarang, yang satu menyusul pekan depan, maka ini juga dilarang dan masuk dalam kategori riba nasi'ah. Baik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa hikmah uang itu ketika ditransaksikan harus dibuat rumit? Apa hikmahnya? Padahal hukum asal jual beli itu boleh, kok harus dibuat rumit seperti ini? Pada asalnya jual beli itu mubah dan mudah untuk dilakukan oleh manusia. Karena hukum asalnya jual beli itu diperbolehkan. Yang lebih sulit dilakukan itu ibadah, karena harus memenuhi syarat tertentu. Kita mau menjual HP nggak perlu wudu dulu. Orang misalnya jualan, tapi ternyata terbuka auratnya, sah atau tidak? Sah. Karena bukan syarat jualan harus menutup aurat. Orang bertransaksi tidak menghadap kiblat, hukumnya tidak masalah. Karena tidak ada syarat seperti itu. Bahkan kalaupun ada najis di pakaiannya, itu tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah ada aturan khusus, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau jual beli itu mudah, kenapa yang ini dibuat susah, dibuat rumit?
Ada sebagian penjelasan yang sangat bagus yang pernah disampaikan oleh Ustadzuna Dr. Muhammad Arifin Badri, bahwa emas dan perak dibuat repot oleh syariat mengacu kepada penjelasan yang disampaikan dalam mazhab Malikiyah, karena status dua benda ini adalah mutlak tsamaniyah. Mutlak tsamaniyah itu artinya alat tukar yang sah di masyarakat. Sehingga ketika dia menjadi mutlak tsamaniyah, alat ukur dalam masalah harga, maka dia tidak boleh ditransaksikan secara bebas. Sehingga kita membuat kalimat yang lebih ringkas, uang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai komoditas. Di hadis ini beliau mengajarkan satu teori ekonomi mikro, bagaimana kalau bertransaksi yang sah ketika uang ditukar dengan uang. Tapi kalau kita perhatikan, di sini memberikan pengaruh dalam masalah makro. Pengaruh makronya adalah seperti yang bisa kita lihat dalam teori economic bubble, dalam teori gelembung ekonomi, bahwasanya ketika peredaran uang itu lebih dominan di masyarakat, transaksi lebih dominan di masyarakat, sementara tidak diimbangi dengan peredaran barang atau jasa, maka ini salah satu di antara pemicu terjadinya inflasi. Sehingga nilai mata uang cenderung turun. Kenapa? Karena peredaran uang lebih dominan dibandingkan peredaran barang, sehingga nilai barang menjadi sangat mahal dan nilai uang cenderung turun. Ya. Karena itulah syariat mengajarkan untuk menghindari terjadinya economic bubble, terjadinya gelembung ekonomi, maka ditekan sebisa mungkin agar transaksi uang itu tidak dibuat bebas. Caranya gimana? Syariat membuat aturan yang lebih ketat. Atau dengan kata lain, jadikan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Ketika uang sudah menjadi komoditas, maka ini salah satu pemicu terbesar economic bubble. Sehingga disebabkan hal ini, maka inflasi akan lebih sulit untuk dikendalikan. Demikian sebagai muqaddimah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin. Dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo. Untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya, gunakan mesin gas roti series, pemanggang ayam vertikal, tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas, dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah, dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata, kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus, menggunakan etalase kaca dari material tempered glass yang tahan panas,
tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi Antara larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan transaksi uang secara bebas dengan pengaruhnya terhadap perekonomian bagi sebuah negara. Ya, kita belajar untuk sesuatu yang mikro, tapi ternyata itu memberikan imbas bagi sesuatu yang makro. Karena seperti yang kita sadari bahwasanya transaksi uang yang terlalu bebas itu justru akan membahayakan bagi kondisi inflasi yang ada di negara tersebut. Karena itulah secara umum ketika sebuah negara itu lebih menitik beratkan kepada pengadaan barang atau jasa, dia akan lebih bisa bertahan terhadap inflasi dibandingkan negara yang lebih menitik beratkan pada pengembangan uang. Karena itu mohon maaf jika saya menyampaikan satu saran yang barangkali ini terkait masalah yang lebih besar ya. Kenapa setiap kali kita menyinggung riba selalu saja yang kita libatkan adalah perbankan atau lembaga keuangan? Karena seperti yang kita tahu bahasanya di negara kita satu-satunya lembaga yang menjadikan uang sebagai komoditas adalah dunia perbankan. Sehingga bagi bank, uang itu bukan sebatas alat tukar, tapi komoditas. Buktinya apa? Bank mengeluarkan uang, menerima uang, kemudian mendapatkan tambahan uang. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli, yang diberikan adalah barang. Yang diberikan barang, kemudian bank menerima uang, pembayaran dari barang yang diserahkan. Kalau seperti ini silahkan. Karena itu Allah mengkontraskan dalam Al-Quran, lawan dari riba adalah jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga jika ada orang yang bertanya, Anda selalu menyudutkan pihak lembaga keuangan ketika membahas riba. Kasih dong solusi, tidak hanya sebatas menyalahkan. Jika kita diizinkan untuk memberikan solusi, jawabannya solusinya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yaitu lakukan jual beli. Sehingga yang bisa kita sarankan adalah izinkan bank untuk melakukan transaksi jual beli. Jika bank diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli, maka dalam hal ini berarti bank tidak lagi menjadikan uang sebagai komoditas, tapi bank melakukan alternatif pilihan anti riba, yaitu transaksi jual beli. Kita sangat menyarankan hal ini, dan seperti inilah yang selalu kita arahkan bagi kawan-kawan yang ingin bertransaksi dengan lembaga keuangan yang ingin sesuai syariah. Panduan yang kita bisa berikan adalah silahkan lakukan transaksi dengan perbankan atau lembaga keuangan syariah yang lainnya, BMT, koperasi maupun yang lainnya, tapi dengan cara lakukan jual beli real. Nah, bagaimana syarat dan ketentuan jual beli real yang syar'i? Insya Allah nanti akan kita bahas secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masih punya beberapa waktu, dan insya Allah akan kita gunakan
kita berikan kesempatan bagi para pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan, baik melalui line telepon yang sudah disediakan atau melalui nomor WA yang sudah disediakan. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WA. Izin bertanya tentang hukum jual beli logam mulia agar transaksi bebas dari riba, apa saja yang harus diperhatikan? Dan bagaimana jika logam mulia dibeli oleh orang Sulawesi, sedangkan posisi pemilik logam mulia di Jakarta? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yang cuplikan di depan tadi sudah kita sampaikan ya, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fidda bil fiddah. Kemudian di akhir hadis beliau menyatakan fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum madama yadan biyadin. Apabila terjadi perbedaan jenis, silahkan ada selisih selama dilakukan secara tunai, sehingga nggak jadi masalah ketika perak dan emas itu ada selisih, tapi harus dilakukan secara tunai. Karena itu boleh saja orang melakukan transaksi logam mulia seperti emas atau perak, tapi syaratnya harus dilakukan secara tunai. Terus bagaimana ketika beda daerah? Ketika beda daerah, yang bisa Anda lakukan adalah menunjuk wakil. Caranya gimana? Ada agen Anda di Sulawesi atau ada wakil pembeli di Jakarta. Pembeli di Sulawesi, kemudian penjualnya di Jakarta. Maka minta orang Sulawesi untuk menunjuk siapa yang menjadi wakil kamu di Jakarta. Selanjutnya transfer uang ke wakilnya ini. Berikutnya wakilnya ini yang kemudian beli dari orang Jakarta, ketemu langsung duit dengan emas. Setelah itu, setelah emasnya didapatkan, baru kemudian dikirim ke tempat pembeli. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami insyaallah. Baik, kita angkat line telepon langsung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana? Hasan di Tangerang, Pak. Hasan di Tangerang, silakan barakallahu fiik. Ya, halo. Silakan Pak Hasan. Saya mau nanya nih, bagaimana hukumnya kita membeli barang umpama di online gitu ya? Halo? Halo, silakan Pak. Lanjut Pak. Kita membeli barang di online gitu ya. Nah, di sana itu ada promonya misalnya sekian persen gitu. Nah, dari selain promo itu ada cashback juga. Ada promo, ada cashback. Ada cashback. Terus juga ada pihak ketiga yang memberikan diskon gitu. Di situ juga ada bank juga yang kadang memberikan cashback, potongan. Jadi ada dua kali. Jadi si pembeli itu mendapatkan dua keuntungan gitu. Yang pertama dapat diskon dari si suppliernya yang punya barang. Yang kedua di aplikasinya ini si aplikasi atau si pihak bank memberikan cashback gitu. Itu bagaimana ya hukumnya saja? Pak Hasan, yang memberi cashback. Halo? Iya, halo. Yang memberi cashback siapa Pak? Yang memberi cashback itu ada dua, yang memiliki aplikasi, supplier dan orang bank. Yang terkadang bank, tapi nggak dua-duanya. Terkadang bank yang memberikan ini, terus aplikasi kadang gitu. Baik, kenapa itu bagaimana? Bapak mendapatkan cashback dari pihak bank? Apakah Bapak punya rekening di bank itu? Halo, kurang jelas suaranya. Halo ya. Kenapa Bapak mendapatkan cashback dari pihak bank? Apakah Bapak punya rekening di bank itu? Oh, rekening. Memang di situ ketentuannya begitu Pak, itu stepnya.
kalau mau mendapatkan cashback dari pihak bank melalui harus punya kartu debit ini misalnya Baik. gitu. Baik. Insyaallah pertanyaan sudah bisa kami tangkap, Pak. Satu lagi, kemudian halo, Ya. kemudian satu lagi, barang itu dijual setelah membeli itu, barang itu dijual lebih murah, Ustaz. Misalnya ke agen atau kemana gitu. Maksudnya Dijual setelah Bapak dapat barang itu, Bapak jual lagi lebih murah Dijual lagi lebih murah dari harga agen gitu, Ustaz. dari harga agen. Ya itu aja kayaknya deh. Baik. Terima kasih Pak Hasan. Barakallahu fikum. Kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita coba jawab pertanyaan ini. Yang pertama terkait hukum mendapatkan diskon dan cashback ketika orang belanja online. Pada asalnya penjual itu berhak untuk menentukan harga terhadap objek yang dia jual. Dia berhak untuk memberikan diskon, memberikan cashback. Penjual berhak untuk menentukan harga berapapun yang dia inginkan. Karena ada kaidah yang mengatakan al-ba'i ahaqqu bisil'atihi, seorang penjual itu lebih berhak mengenai keadaan barangnya, terutama terkait harganya. Sehingga jangankan dikasih diskon, kasih gratis saja boleh. Karena itu menjadi barangnya. Karena itu jika ada orang yang membeli secara online, kemudian dia dikasih diskon oleh pemilik barang, nggak ada masalah, sah-sah saja untuk diterima oleh pembeli. Baik diskon itu karena beli banyak, atau karena hubungan pertemanan, atau karena Anda bisa menyebutkan kode tertentu yang diinginkan oleh penjual, atau karena faktor yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah cashback yang didapatkan dari pihak yang ketiga. Nah, tadi disebutkan dalam pertanyaan, pihak ketiga itu adalah lembaga keuangan perbankan. Dengan latar belakang karena pembeli memiliki rekening di bank itu. Yang perlu kita pahami bahwasanya rekening di bank, ketika seorang nasabah nabung membuka kartu debit di bank, punya rekening di bank, maka uang yang dia setorkan di bank statusnya adalah utang. Statusnya adalah utang. Akadnya adalah akad qard, utang piutang. Karena akadnya adalah akad utang piutang, maka kita memiliki sebuah kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat maka statusnya adalah riba. Sehingga dalam hal ini, jika pihak bank memberikan diskon, terlarang bagi pembeli yang memiliki akun di bank itu, rekening di bank itu, untuk mengambil manfaat berupa diskon ini. Sehingga Bapak tidak boleh mengambil diskon ini, karena ini termasuk di antara bentuk riba. Wallahu alam, itu yang bisa kami sampaikan, yang kami ketahui. Kemudian yang kedua adalah, bolehkah kita jual ulang barang itu? Jawabannya diperbolehkan, namun dengan syarat. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail tentang masalah ini. Syaratnya adalah barang itu baru boleh dijual oleh pembeli jika barang itu sudah sampai di tempatnya. Kalau baru proses kirim, Anda tidak boleh menjualnya. Tunggu dulu sampai barang itu tiba di tempat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu menjual barang ini sampai kamu menerimanya. Sehingga kalau masih dalam proses pengiriman, kita tunggu dulu sampai tiba, dan Anda bisa pastikan barangnya selamat, tidak ada cacat, selanjutnya silahkan dijual. Bolehkah sebatas menawarkan ketika barang itu belum sampai di tempat? Jawabannya boleh, karena menawarkan dan akad itu dua hal yang berbeda. Kalau sebatas menawarkan, silahkan Anda promosikan, saya punya barang ini, nanti insya Allah akan sampai 3 hari lagi. Barang siapa yang berminat silahkan japri atau inbox. Seperti ini boleh, tapi tidak boleh melakukan akad. Akad baru boleh dilakukan setelah Bapak menerima barang. Wallahu a'lam. Baik, kita tambahkan pertanyaan selanjutnya dari WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum tukar tambah HP?
Hukum transaksi jual beli benda yang bukan benda ribawi seperti HP, kendaraan, buku, laptop, dan seterusnya. Seperti ini tidak ada aturan khusus sehingga bebas ya. Karena itu adanya tukar tambah, yang satu misalnya harganya 5 juta, yang satu harganya 3 juta. Kemudian ketika dipertukarkan tambah 2 juta, hukumnya sah-sah saja, diperbolehkan. Beratnya beda juga nggak masalah, ukurannya beda nggak masalah, waktunya beda juga nggak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang-orang yang menjual daging kurban? Ini dari Mardotillah di Bukit Tinggi. Menjual daging kurban bagi sahibul korban hukumnya tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Hakim yang statusnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak ada kurban baginya. Sehingga konsekuensi menjual kulit korban itu bisa membatalkan ibadah kurbannya. Jika kulitnya saja dilarang untuk dijual, apalagi dagingnya. Namun jika yang menjual adalah orang lain, bukan sahibul kurban, penerima, seperti orang miskin atau siapapun yang menerima hasil kurban dari orang lain, kemudian dia jual, hukumnya diperbolehkan. Karena yang dilarang dalam hal ini adalah sahibul kurban menjual hasil kurbannya sendiri. Tapi kalau orang lain hukumnya diperbolehkan. Nah, yang perlu untuk diwaspadai, pelanggaran ini cukup sering terjadi di masyarakat. Ada orang punya warung makan, lalu dia berkorban, kemudian mendapatkan jatah dari hasil kurbannya, terus disimpan. Nah, ketika dia buka warung makannya, hasil kurban itu dimasak, dijual. Nah, ini tidak boleh. Ini bisa sampai membatalkan ibadah korbannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kita angkat penanya dari line telepon. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana? Dari hamba Allah di Padang. Hamba Allah dari Jakarta. Padang. Dari Padang. Iya. Baik. Tidak ada salahnya jika Anda menyebutkan identitas ya. Misalkan kita kan mau membeli kendaraan motor misalkan, cuman kalau kita mau beli secara cash itu kan belum, uang kita kan nggak nyampe itu. Jadi kalau melalui kredit itu apakah termasuk riba? Baik. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertanya tentang apa hukum jual beli secara kredit karena dengan menggunakan cash uangnya tidak cukup. Hukum jual beli kredit, ulama sepakat diperbolehkan. Hanya saja mereka beda pendapat. Apa hukum jual beli kredit, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, karena ini termasuk di antara bentuk jual beli dua harga yang terlarang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin." Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Dan menurut pendapat yang pertama, hadis ini dimaknai menjual barang di mana harga tunai dan harga kredit berbeda. Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Ini adalah pendapat beberapa ulama seperti Syekh Albani dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, hukumnya diperbolehkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hampir ijma'. Dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Sementara adanya variasi harga di mana harga tunai dan harga kredit berbeda. Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Ini bukanlah termasuk jual beli dua harga. Karena definisi dua harga
adalah harga yang tidak jelas. Sebagaimana keterangan At-Tirmidzi ketika beliau menjelaskan tentang hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Karena kita perlu membedakan yang tadi sudah saya singgung antara penawaran dan akad. Kalau baru sebatas penawaran tidak terhitung akad. Terhitung akad itu jika di situ ada konsekuensi dan ikatan. Kalau baru tawar-menawar itu bukan termasuk akad. Jika adanya variasi harga dalam penawaran disebut jual beli dua harga, berarti menawar barang juga dilarang. Sebagai contoh, saya sebagai pembeli datang kepada si A sebagai penjual. Berapa ini Pak? 1 juta. Kalau 700 bagaimana? Penjual bilang tidak boleh. 700 tidak boleh. Kalau 800, ya sudah 800. Baik, berarti ada berapa harga itu? 3. 1 juta, saya turunkan 700 tidak boleh, pertengahannya boleh 800. Boleh nggak kayak gini? Diperbolehkan. Loh kenapa? Karena penyebutan harga ini sifatnya baru penawaran. Yang tidak boleh itu ketika deal. Ya. Maka ketika transaksi itu dilakukan dengan sebatas penawaran, adanya variasi tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana, Pak? Ini Ustaz mau nanya tentang ada akad kerjasama dengan akad kerja. Katakanlah ada si A dan si B, yang si A ini modalnya misalnya 40 juta. Lalu yang si B modalnya 60 juta. Jadi sistemnya bagi hasilnya sesuai dengan persentase kesepakatan bersama. Lalu ruginya sistemnya sesuai dengan persentase modal. Alhamdulillah usahanya berjalan lancar, misalnya selama katakanlah 4 tahun berkembang gitu. Rupanya pas selama 4 tahun rupanya si B memutuskan untuk menyudahi kerjasama akad syirkahnya. Lalu dia secara sistem mengembalikan modal si A ini bagaimana? Apakah dia cukup membalikan dengan uang 40 juta yang dulu atau mungkin dihitung lagi asetnya atau bagaimana gitu Ustaz? Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang akad musyarakah atau mudharabah, tapi yang lebih tepat tadi karena sama-sama memberikan modal berarti akadnya musyarakah. Si A memberikan 60 juta, si B 40 juta, kemudian digabungkan untuk sebuah usaha bersama. Bagaimana porsi bagi hasilnya? Porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Karena kita sangat yakin modal ini tidak dibiarkan begitu saja. Ada kerja yang dilakukan oleh pengelola, baik yang mengelola si A atau yang mengelola si B. Mungkin di situ kita bisa melihat siapa yang lebih dominan kerja, antara si A atau si B. Nah, kerja berarti dapat porsi tersendiri. Sehingga misalnya A 60 juta, B 40 juta, tapi yang kerja B. Kemudian dilakukan bagi hasil masing-masing 50. Maka nanti ketika dapat untung dibagi masing-masing 50. Selanjutnya bagaimana dengan rugi? Nah, kalau rugi itu pertama untuk kerja tidak dibayar. Itulah bentuk resiko kerugian dalam akad musyarakah bagi pekerja, bagi pengelola. Sementara untuk modal yang berupa harta, uang maupun aset, maka rugi itu adalah apa yang habis. Sisanya dikembalikan kepada pemilik. Sebagai contoh begini, jika saya dan si A kerjasama, saya berupa lahan, si A berupa bangunan. Kemudian dibangunlah sebuah hotel. Berapa porsi yang bisa saya dapatkan dan yang bisa didapatkan oleh si A? Cara menghitungnya adalah berapa nilai sewa lahan per tahun untuk dikalikan selama sekian tahun masa kerjasama. Kemudian yang kedua, berapa nilai bangunan. Ketika itu digabungkan, ketemulah porsi masing-masing 50 misalnya. Saya 50%, si A 50%.
Ternyata dalam perjalanan waktu selama 10 tahun hotel ini nggak laku. Operasional keluar terus. Kemudian gimana selanjutnya? Ketika hotel ini nggak laku, mau dibongkar, sisanya dijual, maka berapa yang harus saya tanggung? Jawabannya, tanah saya utuh, sehingga saya nggak nanggung apapun. Tapi bangunan karena rusak, dibongkar, maka yang nanggung resiko bangunan adalah yang mendirikan bangunan. Itu ketika usahanya bersama, yang satu berupa aset tanah, yang satu berupa aset bangunan. Tapi kalau bentuknya sama-sama duit, 60-40 juta misalnya, kok rugi? Sekarang sisanya berapa? Sisanya tinggal 50. Nah, kemarin 60-40 berarti 2/3 ya. Maka yang 50 ini dibagi 2/3. Sisanya berapa diserahkan ke masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita haturkan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kembali mengingatkan, rubrik seperti ini akan kita selenggarakan secara rutin di live Niaga TV antara jam 8 sampai jam 9 malam setiap hari Rabu, malam Kamis, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan taufik bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.